Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yosodipuro 1. Episode ke-26. Pasukan Kumpeni dari Demak dihancurkan pasukan Pangeran Adipati Sukowati. Pagi hari Pangeran Adipati Sukowati mengundangkan perintah akan menghadapi serangan Kumpeni dari Demak. Para bupati ditinggal semua. Hanya 2 punggawa yang dibawa, Tumenggung Brojomusti dan Tumenggung Suryonagoro. Sesudah siap, pasukan Pangeran Adipati Sukowati segera berangkat ke utara menyeberang Gunung Kendeng. Tidak berapa lama, para mantri yang di depan sudah bertemu musuh sesama Jawa, pasukan Bupati Demak dan Kudus. Para mantri yang di depan segera bertempur, saling tembak ramai. Tumenggung Suryonagoro mengamuk beserta pasukannya. Bupati Demak terdesak dan mengungsi ke belakang. Prajurit Bugis Bali menolong Bupati Demak. Tumenggung Suryonagoro terdesak, gelagapan melawan musuh yang ganas. Pasukan Suryonagoro diberondong senjata, menjadi mengendur dan mundur, memisahkan diri dari induk pasukan dan memutar ke kiri kanan masuk ke hutan. Kanjeng Pangeran yang berada di belakang barisan kaget mendengar bunyi senjata. Pasukan yang di depan melapor bahwa Suryonagoro sudah bertempur, tetapi terdesak sehingga mundur dari barisan, lalu memutar ke kiri kanan masuk hutan. Pangeran memberi perintah, semua yang pakai kuda tinggalkan diriku, tolonglah segera Dinda Suryonagoro. Para mantri segera ke depan menghadapi amuan prajurit Bugis Bali. Setelah mendapat bantuan, Tumenggung Suryonagoro keluar dari hutan, lalu menerjang musuh dan mengamuk hebat. Musuh kisruh kocar-kacir, banyak yang roboh terkapar. Suryonagoro mengamuk sampai ganti tombak 3 kali. 100 prajurit Bugis Makassar tewas oleh pasukan Tumenggung Suryonagoro. Prajurit Dragonder datang menembak Suryonagoro. Suryonagoro sudah sangat capek sehingga sedikit terdesak. Beruntung Pangeran Adipati Sukowati datang dengan membawa 40 orang Bali. Kedua kubu sudah beradu pasukan darat. Kanjeng Pangeran ikut prajurit darat, melepas pakaian cara Jawa berganti busana cara Makassar, seperti seorang daeng kalau dilihat. Pasukan kemudian berbaur dengan prajurit darat yang lain. Orang Bali yang 40 ketika melihat tuannya terjun ke medan perang, seketika bangkit mengamuk seperti raksasa lapar. Yang diterjang tumpas habis, tersungkur bergelimpangan. Pangeran memimpin di belakang, tidak jauh dari mereka. Seorang Bali gugur, ada 3 yang terluka. Karena mengamuk pakai keris, sangat kecapean mereka. Lalu mengadu kepada pangeran minta air. Sang pangeran waktu itu berada di dekat parit. Sang pangeran turun mengambil air dengan diwadahi daun lumbu, diminumkan kepada prajurit tadi. Setelah minum, lalu prajurit tadi mengamuk lagi. Selama perang, peristiwa itu terlihat dengan mata telanjang. Sang pangeran di tengah perang mengambilkan air untuk para prajurit. Suryonagoro ketika melihat langsung turun dari kudanya dan mendekat. Pangeran Adipati Sukowati berkata, Dinda, jangan ikut prajurit darat. Pakailah kuda dan payungku. Semua yang pakai kuda jangan berkumpul. Pasukan sayap suruh mundur. Jangan engkau pakai pasukan sayap, Dinda, karena prajurit kita sedikit. Jumlah musuh 4 kali lipat. Tiap pasukan jangan sampai tidak ada pemimpinnya. Kalau tidak ada panglimanya, musuh akan melibas. Kalau masih ada panglimanya, musuh masih berhitung.
Suryonagara segera naik kuda mengumpulkan prajurit berkuda lainnya. Sesudah memakai payung kuning yang biasa dipakai pangeran, lalu memutar ke kiri dengan pelan mendekati barisan Jawa di belakang serdadu Belanda. Mereka menjauh ketika melihat ada yang bicara. Itu pangeran datang. Pak Wurung tumpas habis kumpeni Belanda seperti anak-anak tikus. Sepertiga barisan kumpeni telah tewas. Seorang kapten memberi aba-aba kepada sisa serdadu agar memberondong. Kapten menembak Carang Suko, tetapi meleset. Carang Suko balas menombak kapten bersamaan dengan ledakan pistol si kapten. Tombak Carang Suko patah terkena peluru. Carang Suko lalu menarik keris dan menusuk lambung kiri kapten. Si kapten jatuh tewas seketika. Yudhoningrat mengamuk, tapi segera terkena popor senjata. Terjengkang ke belakang, tapi tidak tewas. Datang membantu si Surojenoko, Pulang Resmi dan Kartosari. Mereka menebas, melepas tombak, dan menggagai. Tegal Angun-Angun memegang serdadu Belanda, 4 mati ditusuk keris olehnya. Barak Proboyekso mengamuk seperti raksasa yang sedang memangsa daging. Menarik, menendang, memotong, menusuk pakai keris tundik. Rame saling desak berputar-putar. Pasukan kumpeni terdesak oleh prajurit Bali Pangeran Adipati Sukowati. Banyak darah telah tumpah. Jaya Leksono melompat sangat gesit seperti burung sikatan sambil memukul ke kiri kanan. Hanya 2 orang Pudak Miring dan Joleksono yang masih memegang tombak. Keduanya tak kerepotan meski melawan seorang mayor yang pakai senapan. Si mayor terus menembak. Segera ditombak dari belakang si mayor, lalu jatuh terjerembab. Segera dilangkai dan diinjak lalu dikangkangi. Tangan kiri masih memegang tombak, tangan kanan menarik keris. Menusuk berikat si mayor tembus sampai ke dada. Mayor Pal tewas. Kanjeng Pangeran terus bergerak memberi minum. Tanpa terduga sering bersinggungan dengan musuh. Dikira oleh kumpeni Islam sebagai orang Makassar atau Bugis karena memakai busana Makassar, seolah menjadi daeng. Ada seorang prajurit Makassar bernama Sirsan Kisnap minta air. Ketika memperhatikan dia kaget dan bersimpuh. Segera ditangkap dan dibawa minggir. Sirsan Kisnap menyerah pasrah hidup mati. Akhirnya musuh tumpas habis. Ada 70 serdadu Belanda yang tewas. Dari kumpeni Islam 200 yang tewas. Hanya 2 orang yang masih hidup. Ditambah 1 orang si Kisnap yang menyerah di tengah perang kepada pangeran sendiri. Alkisah Adipati Puger dan kedua Adipati Demak sekaligus menuju ke timur dan berbaris di Malowo. Mereka bermaksud menghadang kumpeni dari Jipang yang barangkali akan datang. Adipati Puger ketika mendengar kabar pangeran terlibat pertempuran segera datang membantu. Ketika 3 bupati tersebut tiba, mereka tak sempat menyaksikan ramainya perang. Musuh sudah musnah habis. Bupati Demak dan Bupati Kudus terusir sampai ke kota Demak. Keduanya terus dikejar, lalu lolos melalui sungai. Tumenggung Pangeran Godomastoko Bupati Demak Selatan dan Adipati Suronoto Bupati Demak Utara lalu melapor kepada Pangeran Adipati Sukowati. Sudah dibagi jarahan perang oleh Pangeran Adipati Sukowati, panglima perang yang baru saja menang. Pangeran Adipati Sukowati lalu berangkat bersama pasukan menuju selatan menyeberang Gunung Kendeng. Sesampai di desa Jakawal, lalu membuat markas. Nama desa itu lalu diganti menjadi Desa Mojopahit. Alkisah pasukan kumpeni dan para bupati Surakarta yang menuju Jipang sudah sampai.
Mereka telah bertemu dan bersalaman dengan Gubernur Hohendorp serta para bupati. Beberapa hari kemudian, Kapten Balangker disuruh pulang disertai para bupati dari timur dan para mantri Sampang serta Surabaya. Ada 3.000 prajurit terdiri dari Bugis, Bali, Makassar, serta Kumpeni Kulit Putih. Berangkat dari Jipang, Balangker dan para bupati berjalan darat menuju ke Semarang. Sementara itu, pasukan 6 punggawa Pangeran Adipati Sukowati menghadang jalan di hutan Doropulu. Pasukan dibagi menjadi 4 barisan. Tumenggung Jayadirjo, Ronggo Wirosantiko, Tumenggung Reksonagoro, dan Tumenggung Rono Diningrat. Masing-masing membawa 100 prajurit berkuda. Juga Brojo Musti dan Brojo Dento berada di hutan Doropulu Selatan. Ketika pasukan Surakarta terlihat, bendi ditabuh dan terdengar suara tembakan dari selatan. Dari arah utara, pasukan bersorak menghadang. Secara bersamaan, yang utara menerjang, yang selatan menembak, yang menghadang di barat menerobos ke kerumunan musuh. Bingung pasukan Surakarta yang sedang berjalan. Di setiap tempat disudutkan orang Sukowati. Mereka membalas memberondong tembakan senapan. Lama tidak ada yang bersuara. Lalu beberapa gelintir di selatan dan timur nampak sebentar, lalu menghilang lagi. Hingga seharian pasukan tidak beranjak karena musuh terus mengintai dan sesekali muncul. Mereka berhenti malam hari di tengah hutan. Sekali dua kali saling menembak. Dari arah utara dan timur kuda-kuda mereka dicuri. Banyak yang hilang. Menjelang pagi, pasukan Surakarta berjalan lagi. Untuk menahan para pengintai, prajurit dibagi 4. Prajurit Sampang, Tuban, dan Surabaya yang menghadapi musuh. Sepanjang perjalanan terus terjadi kontak senjata secara sporadis. 3 hari perjalanan, pasukan Surakarta sampai di Sumengko. Pada saat itu pasukan Sumengko sedang dikepung oleh pasukan 6 bupati dari Sukowati. Ketika melihat ada barisan datang, segera bergabung dan pecahlah perang ramai. Para bupati Pangeran Adipati Sukowati dan Bupati Surakarta sama-sama berpayung. Beradu pasukan, bergemuruh sorak-sorai. Suara tembakan seperti halilintar yang bersamaan. Musuh kalau mendekat ditembak dengan meriam, lalu kabur. Yang pemberani mendekat lagi. Seharian berperang saling menyimpang karena banyak jatuh korban di pihak musuh dan teman. Di malam hari tak diceritakan. Keesokan harinya para bupati Sukowati mundur membubarkan pasukan. Mereka menghadap tuannya di Jakawal untuk melapor bahwa rencana menghadang jalan sudah terlaksana. Pangeran sangat suka dan memerintahkan segera memindah perkemahan ke selatan sungai yang tempatnya agak lebar. Hutan dibabat dan dirakit seperti keraton. Ada alun-alun di utara dan di sebelah barat ada masjid. Para bupati masing-masing membuat pondokan. Pangeran Adipati Sukowati yang sang panglima pada pagi hari keluar di hadapan para bupati, Ngabei dan Demang yang menghadap. Menghadap pula prajurit Sorogeni sejumlah 70 orang. Juga pasukan tombak yang terpilih. Orang Bali 40 diangkat sebagai mantri. 2 di antaranya diangkat sebagai lurah dengan pangkat Tumenggung. Carang Suko diberi nama Tumenggung Surojigjo. Yang satunya Joleksono tetap sebagai Tumenggung Yudaningrat. Semua mantri diberi tanah 25 cacah dan masing-masing 100 untuk Tumenggung. Mereka pantas diberi kedudukan karena sudah bersama-sama ikut menderita. Namun baru seluas itu tanah yang dimiliki. Mungkin nanti bisa bertambah lagi. Pangeran berkata kepada Adipati Puger, Kanda Puger, hanya sedikit tanah yang kita miliki. Kalau kita terus berperang,
Semoga besok bisa bertambah. Adipati Puger menjawab, ya betul, sekarang hanya segitu. Sementara itu, barisan Jipang pimpinan Gubernur Semarang diberi tahu bahwa pasukan kompeni dari Lader musnah. Serdadu kompeni tumpas habis. Prajurit Bali dan Makassar tak tersisa. Mereka berperang melawan pasukan Pangeran Adipati Sukowati sendiri. Kaget gubernur ketika mendengar berita itu, dan dalam hati sangat miris. Segera gubernur memerintahkan barisan untuk berangkat melewati jalan sepanjang pantai. Mereka berangkat dengan resah karena tak habis pikir dengan musuh yang dihadapi.